Perkenalkan, nama saya Marlis Jonathan Wakole. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002. Saya dari LPTK Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan IPS. Satuan kerja asal saya yaitu SMP Negeri 2 Homeo, dan saya melakukan kegiatan PPL di Sekolah Mitra SMP Negeri 1 Makimi. Di video kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Metode yang saya gunakan yaitu metode tim quiz, yaitu crossword puzzle atau teka-teki silang pada materi faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Mari kita simak videonya bersama-sama. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Aduh, ini perempuan ayo ada yang merasa badan tidak enak, tidak sehat, mengantuk, capek, lelah, pusing-pusing, badan sakit, kaki bengkok-bengkok kan. Semua sehat? Sehat. Udah kasihan dong nih, macam layu-layu semua jadi. Iyo, Pak Guru juga sebenarnya nih bukan waktunya untuk mengajar karena sudah selesai ulangan, jadi Pak Guru paham situasi kalian, kondisi paling ya sudah bosan-bosan, pengen libur jalan-jalan ke kota-kota mana kan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua masuk? 5 yang tidak masuk? Chandra. Kirana. Oh, nanti ini saja. Nanti yang siswa-siswa yang tidak masuk, yang sakit, nanti sekretaris catat, baru selesai ini kasih ke Pak Guru. Oke? Ya. Baik, sebelum kita belajar, Pak Guru mau tanya kalian. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kalian tahu tidak kalau orang berbincang-bincang, orang berbicara, bermain sama-sama, itu namanya apa? Namanya apa? Interaksi ya. Kita duduk sama-sama, perempuan-perempuan ngerumpi, duduk gosip. Jadi kita melanjutkan materi yang lalu. Materi yang lalu tentang interaksi sosial. Hari ini kita akan lanjut ke faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Itu ada apa saja? Oke, tadi kita sudah sembahyang sama-sama. Nah, ini di depan ini ada gambar. Ada gambar nih. Yang ini gambar apa? Spiderman. Bukan, Superman. Spiderman itu ini pakai tali ini. Kami tidak tahu. Ini Superman yang bisa terbang itu, dia pakai ini punjuban tapi ini. Ini bisa kelihatan kan? Bisa. Coba dulu di sini. Bisa. Nah, ini semua manusia asli atau? Yang mana yang asli? Yang mana? Yang ini? Yang ini asli. Lalu yang lain-lain ini? Patung. Terus kalian lihat gambar yang samping. Ini gambar apa? Orang telepon. Mana telepon? Oh iya. Ini gambar apa? Siapa yang bisa sebutkan ini gambar apa? Maksudnya bukan ini, tapi keseluruhan gambarnya ini gambar tentang apa? Ini kan apa? Anak kecil sama dia punya mama. Dong bikin apa? Benar kan? Tidak ada yang punya pendapat lain? Siapa yang bilang? Ya, betul. Jadi anak kecil ini dia ikut-ikutan dia mama. Tiru-tiru dia mau gaya. Nah, hari ini kita akan belajar ini juga bagian dari interaksi sosial. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa interaksi sosial itu, kita lanjut. Iya. Sebelum kita belajar, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama,
Coba Caca tolong baca. Setelah menyimak materi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dengan berpikir kritis, diharapkan peserta didik mampu menganalisis faktor yang menyebabkan manusia membutuhkan interaksi sosial. Yang kedua, Leticia baca. Leticia tadi tahu apa? Dengan menggunakan media TTS dengan berpikir kritis dan Kreatif. diharapkan peserta didik mampu memahami konsep-konsep ITS yang berkaitan dengan materi interaksi sosial. Ya. Yang ketiga, Intan tolong baca. Setelah mengamati gambar dan video pembelajaran tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial kelompok dengan Iya, terima kasih ibu-ibu yang sudah baca. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Kalian di sini tahu TTS? Siapa yang tahu TTS? Yo, ya itu. Jadi hari ini Pak Guru akan mengajar pakai metode TTS. Kita punya model pembelajaran kita itu PBL. PBL itu Problem Based Learning. PBL. Nah, metodenya itu metode yang Pak Guru pakai itu metode kuis. Metode kuis. Kuisnya itu berupa TTS. TTS bahasa Inggrisnya dibilang cross word puzzle. Itu materi kita ini. Jadi yang tadi Pak Guru bilang tuh. Tadi kita punya materi tentang interaksi sosial. Terus submaterinya itu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi kita akan belajar faktor-faktor apa saja. Nah, yang pertama itu faktor yang pertama yang mendorong terjadinya interaksi sosial ini adalah imitasi. Nah, sebelum kita masuk di imitasi ini ada gambar. Gambar yang kalian ini gambar apa? Ini siapa ini? Kalian tahu? Ini siapa? CR toh? Nah, yang perempuan tahu kan ini siapa? CR. Yang suka nonton bola ya. Ini Cristiano Ronaldo toh? Terus yang di sampingnya ini siapa? Ini KW, ya betul ini yang KW. Terus yang asli yang mana? Yang ini? Yang ini? Ya ini yang Ori loh, ini yang Ori. Yang ini yang KW. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Kemudian sugesti. Ini apa? Video kan? Nah. Apa ayam kok yang ayamnya gurih? Yo, kalian nonton ini. Simak baik-baik. Nasi, ya, baru. Indomie goreng rasa ayam kok. Dengan bumbu rame rempah. Mie bulat-bulat coy. Dan Sumatera Barat, Indomie sambal, pedas tendang. Rempah pedasnya bisa nambah. Indomie goreng rasa ayam kok. Rempah pedasnya otak-otak. Ya, videonya sudah selesai. Tadi yang kalian nonton tuh, kalian nonton apa? Iklan apa? Iklan mie sama iklan obat. Iklan mie dengan iklan obat. Nah, biasa kalau kalian nonton iklan tuh, kalian rasa apa? Bagaimana? Rasa apa? Pengen. Jadi, iklan-iklan yang tadi kalian nonton itu, iklan mie, iklan obat-obat. Nah, itu namanya ini. Kalau di pelajaran IPS, dia punya nama nih. Ini apa? Sugesti. Nah, sugesti itu apa? Ini dia. Ya. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan reaksi orang. Misalnya, terus ke dokter-dokter praktek, kayak klinik-klinik. Misalnya dokter Sayurika, dokter siapa di kota sana. Baru nanti orang tua biasa bilang begini, oh dokter itu boleh, dia cocok. Jadi kita harus ke situ. Nah,
Itulah sugesti. Jadi kalau kita sudah rasa cocok dengan dokter yang itu, nanti kita mau ke situ terus. Nah, faktor yang berikut, identifikasi. Ini ada dia punya video. Kalian simak videonya baik-baik. Nanti setelah ini ada TPS yang akan Pak Guru bagikan. Jadi Pak Guru bagi TPS, nanti kalian isi. Nah, TPS itu dia punya soal-soal semua tentang video-video yang tadi sudah ada, materi-materi yang Pak Guru bagi. Oh, sambil ini satu orang tolong bagi. Jadi yang materi yang tadi teman-teman bagi itu rangkuman materinya. Itu materi yang sebelumnya, materi interaksi sosial dengan materi yang sekarang Pak Guru ajar. Jadi nanti sebentar soal-soalnya itu semua dari situ. Bisa sambil buka, sambil perhatikan juga videonya. Oplas mirip tokoh Superman. Pria asal Filipina Herbert Chavez mengaku menjadi penggemar berat Superman. Menjadi superhero yang bisa terbang itu adalah obsesinya sejak kecil. Nah, agar terlihat mirip dengan Superman, ia pun gak segan-segan menjalani operasi plastik yang menyakitkan, yakni sebanyak 26 kali. Bahkan di beberapa makeover ekstrim yang ia jalankan antara lain adalah operasi tinggi badan, hidung, dagu, dan pinggul, sampai implan warna mata agar matanya itu menjadi biru seperti Superman. Ia juga suntik kulit agar terlihat putih seperti Superman. Nah, karena kegemarannya terhadap Superman, ia pun pernah diberi penghargaan Guinness Book of Record karena mengoleksi berbagai macam action figure Superman terbanyak di dunia, yakni sebanyak 1.253 mainan. Wah, ini dia namanya fans fanatik gila. Bahkan kalau bisa dibilang tinggal terbang aja nih biar mirip. Nah, identifikasi itu apa? Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, itu ya, tadi itu. Nah, yang keempat, jadi ada 5 faktor pendorong. Nanti yang keempat dengan 5 nih dia hampir mirip. Simpati dan empati. Simpati dan empati. Simpati ini bukan kartu bukan kartu. Simpati ini perasaan. Nah, ya. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang keempat itu simpati. Kalian lihat gambar di samping ini, yang Pak Guru ada tunjuk ini. Ini gambar apa? Orang lagi pusing, depresi. Terus yang satunya ini bentuknya seperti apa ini? Menenangkan. Ya, betul. Yang ini depresi yang ini depresi. Yang ini depresi. Bahagia. Nah, Pak Guru mau kasih tahu, simpati. Simpati itu ini lebih jelasnya ini. Nah, simpati itu merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Jadi simpati itu kita turut prihatin ke orang lain, bukan cuma turut prihatin karena lagi sedih, tapi bisa juga dalam keadaan bahagia, senang. Contohnya gini, kalau misalnya ada orang meninggal di samping rumah kalian juga ikut pergi melayat toh, ikut pergi bantu lihat, gitu, kan takut. Ya biasanya kalau itu toh, kalau ada orang meninggal atau orang lagi kena musibah, kita sama-sama pergi bantu-bantu, gitu. Rumahnya kebakaran, kebanjiran, tetangga-tetangga pergi bantu. Nah itu perasaan simpati. Nah yang kelima itu empati. Simpati dan empati itu hampir sama. Tetapi empati ini dia punya kelanjutan. Empati itu kelanjutan. Jadi simpati cuma perasaan saja, dia turut merasakan saja, tapi dia tidak memberikan tindakan. Kalau empati itu merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan,
dialami atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Kalau simpati dia cuma sampai di sini saja, turut merasakan dia punya kesedihan, tapi dia tidak membantu. Nah, kalau empati, dia membantu, dia turut sedih, tapi dia juga membantu. Contohnya ini apa? Orang minta-minta, pengemis. Terus yang ini dia kasih uang, kasih sedekah, ya. Nah, jadi ini ada brainstorming itu kayak pemanasan. Nah, jadi ini dia punya kisi-kisi yang akan masuk di TPS nanti. Itu ada sandang, kontak sosial, primer, identifikasi, papan, komunikator, komunikasi, interaksi, imitasi, dan lain-lain. Nah, sebelum masuk di kuis, Pak Guru ingin kasih pemanasan dulu supaya kalian bisa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, yang pertama sandang. Kalau komunikan itu kalian. Jadi Pak Guru bicara, kalian dengar. Orang yang mendengar pesan itu namanya komunikan. Pendengar. Terus ini pemberi pesan. Nah, pemberi pesan. Terus kontak sosial primer, interaksi, kontak sosial, pangan, simpati, komunikasi, identifikasi, papan, empati, dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini kontak sosial langsung. Kontak sosial langsung. Kontak sosial langsung itu seperti apa? Masih ingat 7A yang kemarin Pak Guru kasih tahu. Kontak sosial langsung. Kontak sosial langsung itu kayak kita jabat tangan, saling. Nah, itu kontak sosial langsung. Ya, seperti itu. Jadi ini yang akan kita bahas di dalam TPS. Sudah nanti Pak Guru tampilkan. Ya, oke, kita sudah selesai pemanasan. Kita lanjut di bagi kelompok. Oke. Kegiatan yang berikut kita membagi kelompok. Berhitung sampai 4. Sampai 3 saja, ulang, Diva. Sampai 3 saja. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kalau sudah dalam kelompok, bahan ajar. Oke, perhatikan semua. Perhatikan. Jadi, bahan ajar yang ada kalian pegang itu sama itu materi yang Pak Guru bagi, itu kalian bisa baca-baca sementara Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kalian bisa baca-baca, ingat-ingat. 5 menit sudah ya? Kalau tidak cepat. Kalian baca, ingat-ingat 5 menit. Kalau sudah selesai 5 menit baca, ingat dia, baru Pak Guru tampilkan TPS-nya di papan, baru kita mulai.
lagu daerah Papua, judulnya Apuse. Semua tahu lagu Apuse? Apuse. Yang itu dia punya lagunya Wongkong ini itu. Gitu kan? Oh bukan. Oke, kita mulai ya. Ini Wongkong ini kan bukan kayaknya. Oke. Ya, bisa sambil goyang-goyang kepala. Musik kokondao, rabe sore kali, beso kami memang bagi pase. Suara ini perlu suara biasa nyanyi toh. Suara Musik kokondao, sore lagi, beso kami memang bagi pase. Jadi lagu Warna Pagi itu tadi kan kalian ada dia punya terjemahan di bawah toh. Itu lagu bahasa Biak itu menceritakan tentang apa cucu yang mau berangkat. Jadi dia punya titik ini menyanyi. Tadi baru sudah bilang kelompok yang punya skor yang paling banyak akan mendapat hadiah. Jadi permainannya gini. Ini ada yang kalian sudah biasa main TTS toh yang di HP. Nah, ini ada mendatar sama menurun. Nah, kelompok dari nanti ya kita mulai 5 soal. Kelompok 1 duluan. Nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1, terus 6 sampai 10 kelompok 2, terus 11 sampai 15 kelompok 3. Nomor 16 sampai 20 itu soal rebutan. Pak Guru akan catat dia punya skor dulu. Skornya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, dengar kelompok 1. Curahan hati biasa disingkat menjadi curhatan. Oke, ini yang biasa itu curhat-curhat ya, dong tahu. Curhat. Jam kurang menit jam 11. Curhat. Oke. Poinnya 3. Oke. Soal yang terakhir untuk kelompok 1. Kontak yang dilakukan secara langsung disebut juga dengan kontak sosial? Privat. Oke, kita lihat jawabannya betul ataukah tidak? Primer. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 poinnya sempurna, poinnya 5. Sekarang pindah ke kelompok 2. Tutup buku-buku, jangan ada yang lihat. Kelompok 2. Soal yang pertama, soal nomor 6. 6 mana ini? Yang paling panjang ini, nomor 6. 6 menurun. 6 menurun. Oke, dengar soalnya. Seorang penggemar tokoh Superman yang tadi kalian nonton itu, Herbert Chavez, rela melakukan operasi plastik supaya terlihat seperti Superman. Tindakan yang dilakukan Herbert Chavez merupakan salah satu faktor pendorong interaksi sosial, yaitu apa? Yakin? Oke, kita lihat jawabannya. Kalau salah berarti hangus ya. Identifikasi.
komunikasi. Oke, benar. Tepuk tangan. Kelompok 2, 1. Tidak langsung. Kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung itu namanya kontak sosial apa? Oke, kita hitung sampai 5. Kalau tidak bisa kita lempar. 1, 2, 3, 4, 5. Lempar ke kelompok 3. Setelah 3 dulu, kalau 3 tidak tahu baru kelompok 1. Ya, kelompok 3, nomor 9. Soalnya kontak sosial titik-titik. Ini. Nomor 9 menurun. S-nya ada di depan itu. Kontak sosial titik-titik adalah kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung. Jadi kontak yang tidak langsung itu disebut apa? Sekunder. Ya, kita coba lihat apakah betul. Kalau tidak berarti minus 1. Sekunder. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 dapat poin 1, kelompok 3 tetap dapat poin 3, tidak dapat poin. Oke. Sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan. Kelompok 3 soal yang pertama ini, dia sudah dapat bantuan sebanyak ini. Enak sekali. Nomor 11 mendatar, kelompok 3 11 mendatar, soal yang pertama. Perhatikan. 11 mendatar adalah hubungan-hubungan antar perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia merupakan pengertian dari titik-titik sosial. Interaksi. Oke, kita ini sudah bantuannya toh. Interaksi. Oke, benar. Poin pertama. Soal yang berikut. 14 mendatar ini sudah banyak sekali, sudah gampang. 14 mendatar. Dengar soalnya. Pertukaran informasi, ide atau gagasan, dan perasaan antara dua orang atau lebih merupakan pengertian dari Komunikasi. yakin? Yakin. Oke, kita buka bersama Bapak Ibu. Apakah song? Komunikasi. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Poin sementara. Keunggulan diperoleh oleh kelompok 3 dengan skor 6, kelompok 1 skor 5, kelompok 2 skornya 4. Oke, kita masuk di 5 soal terakhir. Ini ini soal rebutan. Kelompok yang paling banyak paling cepat angkat tangan akan yang menjawab. Bisa? Nanti teman-teman perhatikan. Ya, siapa yang duluan angkat tangan supaya bantu lihat, supaya jangan Pak Guru salah lihat kok. Kalau siapa yang duluan angkat tangan berarti dia yang menjawab soal. Ini soal rebutan, siapa yang cepat dia dapat. Bisa? Oke. Tapi kalau misalnya dia angkat tangan duluan, baru dia jawab salah, berarti soal dia punya skornya dipotong. Jadi kalau angkat tangan terus jawab salah, skornya dipotong. Oke, dengar baik-baik. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir semua tangannya di bawah. Tangannya di bawah. Pak Guru baca skornya dulu. Skor sementara. Kelompok 1 poinnya 5, kelompok 2 juga 5, kelompok 3 poinnya 7. Orang yang menyampaikan pesan disebut Komunikator. Dibuat lapar. Ya, komunikator. Iya. 6. Ya, jadi skornya yang paling tinggi adalah kelompok 3 dengan total skor 7, kelompok 2 total skor 6, kelompok 1 skornya 5. Jadi juara 1 adalah kelompok 3, juara 2 kelompok 6, juara 3 kelompok 1. Berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Baik.
Masing-masing perwakilan kelompok diwakilkan oleh satu orang temannya maju ke depan untuk menerima hadiah berupa iPhone 13 Pro Max. Oke. Kelompok mana? Satu duluan. Juara 3, maju ke depan. Satu orang. Ayo. Yang paling cantik maju, ayo. Oke. Ini, pasti dulu. Ini kalian ya. iPhone 13 Pro Max. Ini pulpennya tadi sudah kebagian toh. Jadi ini tinggal satu dalam. Sama-sama, silakan. Nanti sembakonya di situ, sembakonya. Kelompok 2, ayo perwakilannya. Ya, Samsung Flip. Oke, bilang apa? Ya, sama-sama deh. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Ini ada seperangkat alat sholat. Oke, sama-sama. Oke, sudah? Sudah. Oke. Ya. Baik, anak-anak. Ini Pak. Oh, iya. Ya, jadi kuisnya telah selesai. Satu orang mungkin tolong baca. Indah mungkin bisa baca kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Interaksi sosial merupakan hubungan antara satu orang dengan orang lain atau seseorang interaksi, empati, dan empati. Ya, jadi ini kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Jadi interaksi sosial itu terjadi karena ada kontak dan komunikasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu ada 5 yang tadi kita belajar itu. Apa saja? Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ini ada satu lagi TTS yang terakhir. Ini sebagai bentuk evaluasi. Ini TTS ini masing-masing individu masing-masing kerjakan. Ini per orang ya.
dalam kelompok masing-masing. Oke, jadi pembelajaran kita di hari ini telah selesai. Pak Guru berharap ya pembelajaran kita di hari ini anak-anak telah selesai. Pak Guru berharap semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat untuk kalian, tidak membosankan, semoga akan selalu berguna untuk kalian. Dan terima kasih juga sudah membantu Pak Guru dalam video kali ini, video yang terakhir, video mungkin. Semoga kalian diberikan berkat yang melimpah karena sudah membantu Pak Guru. Kelak jika ada kesulitan kalian di mana, ada Pak Guru yang nomor yang tadi bisa menghubungi. Kalau ke kota ada susah, telepon Pak Guru. Pak Guru akan berusaha membantu. Kita saling membantu. Itu saja. Terus kemudian ada satu hal yang Pak Guru kasih tahu ke kalian. Ya, ini dengar. Pak Guru tahu pembelajaran itu pastinya membosankan toh, apalagi di saat situasi seperti ini. Sudah selesai ulangan, sedikit lagi sudah terima rapor, kalian sudah tidak bawa buku, pastinya ya sudah bosan toh, sudah ya pengennya main-main saja, santai-santai. Tapi satu hal yang Pak Guru bilang, belajar itu perlu, ya toh. Masa depan kalian itu masih panjang sekali. Kalian harus sekolah baik-baik, belajar baik-baik, pintar, supaya siapa tahu nanti ada yang bisa berganti Pak Guru jadi Pak Guru, Ibu Guru. Siapa tahu nanti besok-besok Pak Guru mau bayar pajak di Samsat, ada yang sudah jadi poluan. Amin. Ada yang sudah jadi poluan. Pak Guru mau ambil uang di ATM, ada yang sudah jadi orang bank. Mudah-mudahan seperti itu. Sampai ada yang jadi dokter. Jadi belajar itu perlu. Oke, sudah. Baik anak-anak, nanti minggu depan kita akan belajar lagi tentang lembaga sosial. Materinya lembaga sosial. Nanti siapkan buku-buku yang mau dibawa. Minggu depan kita akan mulai materi tentang lembaga sosial. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Jika ada salah dalam tutur kata maupun tindakan, Pak Guru mohon maaf sedalam-dalamnya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat siang anak-anak. Iya. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa sebelum bubar. Ya,